Perang pemikiran. Dan perang pemikiran hari ini luar biasa, sangat masif. Perang pemikiran ini terjadi di kalangan kaum muslimin, di mana pemahaman umat Islam hari ini sedikit demi sedikit jauh dari pemahaman Islam yang benar. Masuknya pemahaman sekulerisme yang memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Seakan-akan sekulerisme ini sudah menjadi ideologi yang tertanam kuat di dalam diri kaum muslimin. Sehingga kita melihat sebuah kebiasaan, ya. Biasa kita melihat di tengah-tengah masyarakat itu orang yang melakukan ibadah, orang yang menjaga sholatnya, orang yang menjaga puasanya, orang yang menanamkan nilai-nilai agama di dalam kehidupannya. Tetapi di sisi lain dia tidak menerapkan urusan duniawinya diatur dengan agama. Maka bagaimana bisa Islam ini akan dilaksanakan secara benar di dalam kehidupan kaum muslimin hari ini ketika ideologi sekulerisme ini tertanam kuat di dalam dirinya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang sekuler ini, orang-orang yang memiliki ideologi sekulerisme ini, mereka berjuang untuk mewujudkan keinginannya, mewujudkan cita-citanya. Maka di antara umat Islam hari ini terkena fitnah syubhat, keraguan-keraguan terhadap Islam. Kenapa? Karena ideologi sekulerisme ini tidak meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena Islam ini masih banyak kekurangan menurut mereka. Islam tidak dijadikan satu-satunya ideologi di dalam mengatur kehidupannya, baik urusan politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Mereka tidak mau diatur dengan ideologi Islam. Maka fitnah-fitnah ini akan semakin kuat di kalangan umat Islam. Kenapa? Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, karena mereka apa? Taqdimur ra'yi ala syar'i. Banyak orang yang mengedepankan pemikirannya, akalnya daripada urusan syariat. Dipertimbangkan. Urusan-urusan syariat ini dipertimbangkan. Ketika akan dilaksanakan di dalam kehidupan masih dipertimbangkan. Cocok apa tidak? Sesuai apa tidak? Maka hari ini umat Islam ditanamkan keraguan-raguan. Makanya di dalam Ghazul Fikri itu ada tashkik, ya. Tashkik itu apa? Menanamkan keraguan-raguan di dalam diri umat Islam agar mereka memahami Islam ini, kemudian menjalankan Islam ini tidak yakin di dalam dirinya. Banyak hari ini kita temukan orang Islam itu tidak yakin terhadap keislamannya, sehingga tashkik ini terus. Kemudian ada juga taghrib. Taghrib itu adalah perang pemikiran di mana umat Islam ini mengaku sebagai seorang muslim, tetapi gaya hidupnya seperti orang-orang barat. Kehidupannya mereka sangat kental sekali dengan
aktivitas kebarat-baratan. Sehingga umat Islam ini sudah berubah tingkah lakunya, aktivitasnya, gaya hidupnya, lifestyle-nya tidak lagi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena ketika kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki generasi, memperbaiki umat, kita harus kembali kepada umat yang terbaik. La yasluha hadhil ummah ila bima saluha awwaluha. Tidak akan baik umat ini, tidak akan menjadi baik umat ini ketika mereka tidak kembali kepada pendahulunya. Dan pendahulu kita, umat terdahulu, yaitu as-salafus saleh, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka di dalam surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi orang-orang yang terbaik yang harus diikuti oleh umat ini, ya. Kalau kita ingin menjadi baik, maka kita harus mencontoh, ya, orang-orang yang terbaik umat ini, yaitu minal muhajirina wal ansor, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah menjamin mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ukuran melihat seorang itu benar atau tidak, itu ketika mereka mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena apa? Kembali kepada umat terbaik zaman. Umat terbaik umat ini adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mengembalikan umat ini kepada generasi awal, ini kita sangat kesulitan. Kenapa? Karena mereka sudah menyerang dengan tashkik, dengan keraguan-keraguan terhadap Islam, sudah tidak percaya lagi kepada Islam, ya. Sehingga model Islamnya, model beragamanya tidak lagi mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tetapi mereka mencontoh orang-orang barat kehidupannya. Kalau sudah tertanam sekularisme di dalam otaknya, di dalam pikirannya, akan tertanam kuat di dalam hatinya, dan dia tidak menjadikan Islam itu sebagai satu-satunya ideologi aturan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ternyata ada ideologi selain Islam, ada aturan-aturan atau sistem yang harus diikuti selain daripada Islam yang lebih baik. Padahal Islam itu sifatnya apa? Rabbani. Islam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sistemnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini landasannya adalah Rabbaniin. Kemudian sifatnya juga insaniyah. Sifatnya Islam itu sangat cocok, ya, sangat relevan dengan sifat manusia, manusiawi. Adakah aturan-aturan Islam yang tidak manusiawi? Kalau toh ada orang-orang sekuler, orang-orang barat, orang-orang yang tidak senang, anti terhadap Islam, mengatakan Islam itu tidak manusiawi, Islam itu biadab, Islam itu keras, Islam itu teroris,
Islam itu fundamentalis. Ini karena sudah tertanam pemikiran-pemikiran yang anti terhadap Islam. Orang yang anti terhadap Islam ini, apa saja dilakukan oleh mereka untuk menghalang-halangi terwujudnya sistem Islam di muka bumi ini. Makanya mereka menanamkan keraguan-keraguan. Mereka menanamkan apa? Sesuatu yang membuat mereka murtad dari Islam tanpa sadar. Jadi mereka itu memiliki satu gerakan, ya, tujuan perang intelektual itu adalah orang Islam keluar dari agamanya, ya, tanpa dia harus keluar dari Islam. Paham Pak ya? Jadi orang-orang kafir itu berusaha memiliki satu gerakan, memiliki satu sistem, ya, untuk memerangi umat Islam agar orang-orang Islam ini keluar dari agamanya tanpa harus keluar dari Islam. Ya, KTP-nya Islam. Kalau ditanya, dengan Islam, ya. Tapi di dalam melaksanakan Islam tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam Islam. Orang Islam tetapi menolak syariat Islam. Orang Islam tidak senang dengan syariat Islam, padahal sifatnya Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan sifatnya, yaitu insaniah. Sehingga orang-orang kafir, ya, menanamkan keraguan-keraguan di dalam diri umat Islam itu, bahwa Islam itu tidak sesuai, ya, untuk diterapkan di dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang anti agama, orang-orang yang anti Islam itu berbondong-bondong, ya. Mereka bersatu padu dari golongan apapun, dari agama apapun, bersatu padu memerangi Islam. Karena apa? Al-kufru millatun wahidah. Kekuatan kafir itu, ya, millatun wahidah. Ideologinya satu, yaitu apa? Yuharibunal Islam. Dan orang kafir itu, mereka memerangi Islam. Di dalam surat Al-Hasyr, ya, ayat 14 itu, yahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, ya. Jadi Allah mengatakan mereka akan memerangi kalian. Mereka akan terus-menerus memerangi kalian. Bahkan mereka bersatu padu di dalam satu benteng untuk memerangi kaum muslimin. Ada orang munafik, ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang zalim, semuanya bersatu untuk apa? Memerangi Islam. Yahsabuhum jami'an, ketika kita melihat mereka bersatu di dalam memerangi Islam, bersatu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum syatta. Hatinya tercerai-berai. Nah, inilah sifat orang-orang yang anti terhadap agama.